Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 10 Februari 2026. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santa Scholastica, seorang perawan. Scholastica adalah adik kandung dari Santo Benedictus Abbas, pendiri Ordo Benediktin dari biara Monte Cassino. Sejak kecil, Scholastica bercita-cita untuk menjadi seorang biarawati dan memberikan seluruh hidupnya bagi Allah. Setelah menjadi seorang biarawati, ia mendirikan biara yang berdekatan dengan biara Monte Cassino. Kedua kakak beradik ini saling mengunjungi, saling meneguhkan dan menguatkan. Menjelang ajalnya, Scholastica membujuk Benedictus agar menemani dirinya sambil menceritakan kehidupan orang-orang kudus yang sudah meninggal. Scholastica meninggal di hadapan Benedictus. Jenazahnya dimakamkan di biara Monte Cassino. Kematian Scholastica menjadi pukulan dan kesedihan yang mendalam bagi para biarawan dan biarawati di Monte Cassino. Benedictus menghibur para biarawan-biarawati dengan berkata, "Janganlah menangis dan sedih. Yesus telah memanggil Scholastica dari tengah-tengah kita supaya ia menjadi pendahulu dan pelindung bagi kita yang masih mengembara di dunia ini." Santa Scholastica wafat pada tahun 543. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 7 ayat 1 sampai dengan 13. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Condongkanlah hatiku kepada perintah-Mu dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam masyarakat berbudaya Sunda dan Jawa, ada istilah yang namanya pamali, yakni larangan yang tidak tertulis berkaitan dengan adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan sehari-hari. Pamali dapat juga dipahami sebagai suatu yang tabu atau pantangan. Mungkin ajaran ini dibuat agar norma kesusilaan dan sopan santun dijunjung tinggi. Hanya saja dibalut dan dibungkus dengan hal-hal yang kadang-kadang gak logis.
Contoh begini, jangan potong kuku di malam hari karena itu sama seperti menyumpah orang tua mati. Padahal makna logisnya, jangan potong kuku di malam hari karena gelap, pencahayaannya kurang, minim. Bisa repot orang tua ketika jari kita terluka. Nggak boleh dudukin bantal. Nanti akan bisulan pantatnya, katanya gitu ya. Kalau orang dudukin bantal kepala akan bisulan pantatnya. Logisnya adalah bantal itu kan untuk meletakkan kepala. Masa yo diduduki, kan ini pasti tidak pas, nanti bau ya. Jangan bersiul di malam hari. Karena itu sama dengan memanggil setan. Itu kan gak logis. Tapi logikanya adalah kalau kita bersiul di malam hari kan berisik dan mengganggu orang lain. Jangan duduk di depan pintu, akan berat jodoh. Wah, kalau ini masuk akal karena dulu saya duduk di depan pintu sampai sekarang berat jodoh. Enggak, ya logisnya saya kira pintu itu kan akses masuk, akses orang untuk berlalu lalang. Dengan duduk di depan pintu tentu akan menghalangi orang untuk berlalu lalang. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang ketegangan antara Yesus dengan orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat. Mereka menyerang Yesus ketika para muridnya makan dengan tangan najis, yakni makan tanpa terlebih dahulu membasuh tangan. Ini pamali buat orang-orang Yahudi. Tetapi adat istiadat mereka ini tidak secara logis mereka maknai. Adat istiadat ini tentu baik ya, demi alasan higienis, demi kesehatan. Namun orang Yahudi mempunyai banyak tradisi lainnya. Seperti contoh, mereka akan membasuh diri dulu selepas pulang dari pasar sebelum makan. Dan banyak hal lain dalam hal mencuci perkakas, macam-macam hal. Namun mengapa ya, kok Yesus mengkritik adat istiadat mereka dengan mengutip nubuat Nabi Yesaya yang mengatakan, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Nabi Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Yang dikritik oleh Yesus adalah karena mereka bersembunyi di balik adat istiadat Yahudi untuk menyalahkan orang lain. Mereka merasa cukup menjalankan adat istiadat dan tradisi ketimbang menghidupi ajaran Allah. Maka Yesus berfirman, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang teguh pada adat istiadat manusia. Perintah apa yang mereka abaikan? Yesus menjelaskan perihal perintah untuk menghormati orang tua. Perintah untuk jangan menghakimi sesama. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Kenajisan orang atau orang menjadi cemar bukan karena makan tanpa membasuh tangan. Namun karena hati yang tertutup bagi Allah dan diliputi segala kotoran itulah yang menajiskan orang. Tuhan senantiasa mengajak kita untuk membersihkan hati kita. Bukan yang luaran-luaran saja, tetapi hatinya yang dibersihkan terlebih dahulu. Hati yang bersih akan memancar keluar yang baik dan bersih pula. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.